Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang ini ya, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya anak-anak? Kabarnya gimana? Sehat kan? Jaga diri baik-baik ya, di rumah, belajar, ibadah. Anak-anakku sekalian, untuk yang kelas 8 A, B, C, D, E, F nih, saya mulai ya untuk pembelajaran PPKN. Apa PPKN? Jangan pas lupa, kelamaan itu di rumah. PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, untuk bab 2 ini judulnya apa? Nah, judulnya ini menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran ini tidak saya tuliskan di layar kalian ya, tidak saya tuliskan di HP kalian nih, tapi ini saya bacakan saja untuk tujuan pembelajaran bab 2. Yang pertama apa? Yang pertama berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, berlaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang berikutnya ketiga, berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku patriotik dengan melaksanakan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku demokratis dengan melaksanakan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku menghargai hasil karya orang lain dengan melaksanakan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikutnya lagi, menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini berikutnya yang ke-8, menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan. 9. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, yang 10, makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. 11. Mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ini melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini tujuan dari bab 2 yang judulnya adalah apa tadi? Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekarang kan masih situasi proklamasi kemerdekaan ya. Tentunya kalian kemarin kan juga ikut memeriahkan, beberapa anak dia ikut lomba ya, atau ikut berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke berapa? Ke-75. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan berikut ini ya, marilah kita menyanyikan dulu lagu
proklamasi kemerdekaan kita, yaitu judulnya apa? 17 Agustus. Nah, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak yang kemarin sudah kita peringati, yaitu peringatan tanggal 17 Agustus itu, yang mana bangsa Indonesia sudah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, lepas dari untuk belenggu penjajahan. Anak-anak sekalian, ini berikutnya kita mulai. Nah ini ya, ini pendahuluan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memulai belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya kita belajar sedikit sejarahnya. Nah, ini untuk ini proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adanya tuntutan reformasi ini ya. Nah, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Amandemen itu artinya perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita gunakan sekarang ini sudah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Nah, ini amandemen kita sebanyak 4 kali ini ya, sudah perubahan itu. Nah, berikutnya penghapusan doktrin duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI pada waktu itu adalah ABRI berfungsi sebagai sosial dan sebagai politik ya. Ini dihapus ya. Jadi ABRI itu netral sekarang kedudukannya ya. Netral. Ini tidak boleh berpolitik. Terus penegakan hukum, ya, penegakan hukum secara sungguh-sungguh ya. Ini hukum ini harus kita tegakkan. Jadi hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semuanya yang bersalah harus dihukum seadil-adilnya. Nah ini berarti supremasi hukum. Hukum apa? Supremasi hukum itu maksudnya ini hukum memiliki kedudukan yang tinggi. HAM itu apa? HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini dibahas secara sungguh-sungguh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada tambahan tentang hak asasi manusia, yaitu misalnya di situ ada pasal 28A sampai 28J, gitu. Semuanya muat tentang hak asasi manusia. Nah, juga ada pemberantasan KKN. KKN apa? KKN korupsi, nepotisme. Ya, semuanya bentuk-bentuk ini merugikan bagi rakyat Indonesia, bisa menggerogoti kehidupan perekonomian bangsa. Kalau ini tidak diberantas KKN, korupsi, nepotisme. Otonomi daerah. Otonomi daerah ini mulai dari berbagai macam urusan itu sebagian besar diserahkan ke daerah, ya, ke pemerintah daerah. Kecuali untuk urusan pertahanan keamanan, urusan uang atau mata uang itu, atau urusan agama, urusan pertahanan dan keamanan, urusan agama juga ya. Ini diserahkan pada pusat. Urusan luar negeri lagi ya, hubungan luar negeri diserahkan pada pusat. Nah, kebebasan pers. Ya. Pers ini sebelumnya terbelenggu ini ya. Nah, setelah adanya reformasi atau pembaruan di segala bidang, ini pers ini boleh ya, boleh menginvestigasi berbagai macam persoalan. Jadi tidak ada pemberontakan atau pemblokiran ataupun pemberendelan nih.
Ini pernah ya dulu itu sebelum reformasi ada majalah Tempo ya di Brandel, sehingga kebebasan pers itu menjadi kurang maksimal. Ini ada ketakutan dalam berpendapat. Berikutnya mewujudkan kehidupan demokrasi. Kehidupan demokrasi kita ini sudah mulai banyak sekali kemajuannya, di mana pada waktu itu sebelum reformasi presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh lembaga negara yang namanya MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, sekarang sudah mulai rakyat langsung yang memilih. Juga bupati, wali kota juga ya, gubernur, apalagi bapak kepala desa itu ya sudah lama kan itu ya dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang inilah ya, demokrasi kita sudah mulai bagus, sudah mulai mengalami kemajuan. Rakyat yang menentukan hak pilih melalui apa? Ya, melalui pemilihan umum. Pemilihan umum apa? Dilaksanakan secara luber jurdil. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mewujudkan kehidupan demokrasi itu. Ini kapan hari juga untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran itu, kalau ada perolehan suara yang kurang pas ya, ada yang bersengketa tentang hasil suara yang tidak cocok ya, itu pada waktu itu diajukan ke lembaga apa namanya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Pada waktu ada perbedaan suara ya antara Pak Presiden Joko Widodo dan Yahya Haji Ma'ruf Amin dan Haji Prabowo beserta wakilnya itu ya, Sandiaga Uno, itu ada perbedaan suara sehingga diajukan di Mahkamah Konstitusi. Ini wujud dari kehidupan demokrasi itu. Nah, sudah mulai terbuka ya, semua orang sudah bisa melihat sidang tersebut dan mengetahui hasilnya dengan seadil-adilnya. Berikutnya lagi, berikutnya lagi nih. Nah, sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 kita ini adalah terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Saya sudah tahu ya sebelum perubahannya, ini ringkasnya 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan tentang. Berikutnya lagi, ini latar belakang perubahan. Latar belakang perubahan. Kenapa kok dirubah? Ya. Bukankah itu sudah dari Bapak pendiri bangsa itu ya? Tapi ini kalau perubahan ini hanya beberapa pasal tuh. Ini ya, tidak apa-apa, ini diperbolehkan karena bersifat luas ya. Kalau untuk ini latar belakang perubahan kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Ya, memang sebelum ada perubahan tuh kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Sekarang apa? Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat nih. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Ini banyak sekali kekuasaan yang sangat besar pada presiden, sehingga semuanya ini kurang jelas nih waktu itu ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Berikutnya lagi pasal-pasal yang terlalu luas ya, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Ya, contohnya seperti pasal ini ya, tentang ya sekali ini menimbulkan pengertian ganda, ini pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
Misalnya presiden dapat dipilih selama masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan. Nah, ini kan multi tafsir. Ini akhirnya pada waktu itu Bapak Presiden kita yaitu Soeharto itu berkali-kali dipilih. Tapi kalau sekarang kan hanya 2 kali pemilihan, setelah itu tidak boleh dipilih lagi, hanya untuk 2 kali pemerintahan. Ini berikutnya kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang. Berikutnya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau saya ulangi ya, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jadi untuk misalnya untuk Undang-Undang KPK itu belum ada waktu itu. Nah, ini perlu ada dukungan dari konstitusi atau undang-undang yang lebih jelas. Nah, tujuan perubahan. Ya, tujuan perubahan adalah untuk menyempurnakan aturan dasar ketatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, dan hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Tujuan perubahannya. Nah, berikutnya lagi hasil perubahan nih. Hasil perubahan setelah diamandemen itu ada nih ya, pasal-pasalnya ini ada 21 bab. Ya, ada pembukaan yang pertama. Terus berikutnya ada 21 bab. Ini 73 pasal. 170 ayat, 3 pasal aturan pelalihan, 2 pasal aturan tambahan. Terus ini hasil sidang MPR tentang amandemen ya. Amandemen pertama ini di sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Berikutnya amandemen kedua ini di sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Di sidang tahunan berikutnya yang ketiga MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Ya, kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar atau konsensus ya kan, konsensus bersama. Kesepakatan dasar atau konsensus bersama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh dirubah oleh siapapun, masuk oleh MPR sekalipun tidak boleh dirubah, karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti apa? Berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dibentuk oleh para pembentuk negara. Yang pembentuk negara siapa? Ya waktu itu siapa ya? Nah, ada BPKI. Nah, berikutnya yang mengesahkan siapa yang mengesahkan? Ya, yang mengesahkan adalah BPKI. Tanggal 18 Agustus 1945 sudah disahkan. Berikutnya lagi tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap mempertahankannya, tetap dipertahankan nih, sudah cocok dengan bangsa Indonesia ini. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Nih, terus berikutnya adalah mempertegas sistem presidensil. Apa sistem presidensil? Nah, presidensil adalah ini presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, presidensil sistemnya adalah ini para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri sebagai pembantu dari presiden. Jadi presiden itu dibantu oleh menteri gitu. Ini untuk yang sistem presidensil. Ini dipertegas. Terus berikutnya penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Jadi aturan-aturan lain ya itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Terus perubahan dilakukan dengan cara adendum. Apa adendum? Adendum itu adalah mempertahankan pasal-pasal yang lama ya, dan menambah pasal-pasal yang baru kalau ada tambahan. Jadi yang lama itu dibiarkan ada gitu. Yang lama, yang kemarin berapa pasal? Ada 37 pasal. Nah, sekarang ada beberapa tambahan-tambahan, itu ada tambahan. Sehingga menjadi 73 pasal. Dilakukan dengan cara adendum. Jadi membiarkan pasal yang lama dan menambah pasal yang baru kalau ada tambahan-tambahan itu, atau ada aspirasi dari masyarakat yang mungkin menginginkan ada perubahan itu. Ini ditambahkan di pasal itu. Nah, ini dasar perubahan atau dasar yuridis. Ini dasar yuridisnya saya lihatkan ya di pasal 3. Dasar hukumnya adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Juga ada ini pasal 3. Pasal 3 ini bunyinya yang pertama adalah ya dasar hukumnya dari amandemen atau perubahan dari proses ini ya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dasar hukumnya yang pertama adalah ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini ayat 1. Terus yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ini tentang presiden ya. Nah, tidak usah saya bacakan nih. Tadi yang hubungannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 3, utamanya adalah yang ayat 1 ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya lagi adalah pasal 37. Nah, ini pasal 37. Kalian kan sudah mempunyai ya pasal-pasal ini ya. Pasal-pasal yang seperti ini. Ini ya. Ini kalian sudah membeli kapan hari itu 2000-an tuh. Ini banyak sekali. Untuk yang kelas 8 yang sekarang ya, yang ini ya, yang bab 2 ini banyak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang kecil ini. Nah, untuk yang pasal 37 ini banyak sekali ya. Ini dibaca sendiri dah. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini untuk yang ayat 1. Yang ayat 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, berikutnya yang ayat keempat. Nih, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu ya bisa dibaca sendiri. Berikutnya lagi ada TAP MPR nomor 9, MPR 99, TAP MPR nomor 9, MPR 2000, TAP MPR nomor 11, 2001. Inilah ya untuk yang Undang-Undang proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini.
Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.